Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifu khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kami takdimi pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, yang kami hormati seluruh pengurus pusat Iksas. Saya tadi melihat di live streaming ada Ustadz Munif, tapi saya tidak lihat sekarang ada beliau. Ya, yang saya Pak Sekjen Iksas Sunardi, ada juga di sini pengurus harian pesantren, sekretaris pesantren Pak Anwar, dan yang saya hormati seluruh pengurus rayon dan subrayon Iksas Situbondo, baik alumni maupun santri. Pada sore hari ini, di bulan yang mulia ini, alhamdulillah Allah mengizinkan kita bertemu dalam satu majelis bertatap muka dalam keadaan yang sehat walafiat. Kebahagiaan tersendiri bagi kami bisa bertatap muka dengan kader-kader pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo yang kami yakini kalian adalah kader-kader terbaik pesantren, kader-kader militan pesantren yang siap mengharumkan nama baik pesantren, yang siap menjadi benteng pesantren, dan siap menjadi duta pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo di keluarga kalian dan di masyarakat. Maka besar harapan kami kepada kalian, besar harapan pondok pesantren kepada kalian. Awal masuk tadi saya melihat semangat dari teman-teman Iksas Rayon Situbondo berjalan mengikuti beberapa menit di ruangan ini, sangat terasa sekali semangatnya. Saya pun ikut bersemangat ketika melihat teman-teman semangat. Sampai di meja sini, kok tiba-tiba saya seperti teringat kepada founding father Iksas, almarhum Al-Mafullah Kiai Ahmad Fawaid Asad. Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Bagi saya sangat sulit untuk berbicara tentang Iksas karena mesti teringat kepada beliau. Sejauh ini sudah Iksas, seberkembang ini sudah Iksas. Mengingat bagaimana beliau merintis dari awal. Saya mengikuti beliau ketika saya sudah berusia SMP. Mulai dikader oleh beliau, mulai diajak ke berbagai acara Iksas, bahkan yang beliau biasanya sangat saklek sekali kepada pendidikan saya, tidak boleh ada kata izin, dan saya berpendidikan di pesantren tidak dibeda-bedakan oleh beliau. Ketika memang saya tidak masuk, ya skor semua berjalan, sanksi semua berjalan, tapi ketika untuk Iksas, ketika itu Abah bilang, ayo kamu ikut saya ke Iksas. Saya mau sekolah, Abah ikut ke Iksas, turba sama Abah, rihla, itu membutuhkan waktu 3-4 hari. Saya tidak sekolah, bagaimana? Saya yang mau kasih izin kamu. Ini istimewanya Iksas, biasanya saya tidak pernah mendapatkan izin, tidak pernah ada kata izin istimewa dari beliau, tapi untuk Iksas, saya yang mengeluarkan izin buat kamu.
Untuk ikhlas kamu ikut dibawa ke pelosok-pelosok, dari bertemu alumni hanya 3 orang, 10 orang, 30 orang, dari rumah ke rumah, door to door, sampai sekarang bisa sebesar ini. Hall, kalau kita melihat Hall beberapa tahun yang silam, kalau beliau sekarang sudah 10 tahun meninggalkan kita, belasan tahun yang lalu, Hall itu alumni sangat susah untuk hadir ke pondok. Paling yang hadir tuh hanya beberapa orang. Tapi kita lihat sekarang ribuan alumni hadir Hall. Ini berkat apa? Berkat ikhlas. Perannya alumni, perannya santri, perannya wali santri juga, sehingga mereka bisa tergerak hadir ke Hall. Dulu beliau juga bercita-cita bagaimana kalau santri baru itu ikhlas memediasi. Belum terlaksana pada masa beliau. Dan baru-baru ini sudah terlaksana. Bagaimana sabar dimediasi oleh ikhlas alumni. Bukan hanya sabar, puja, baja juga dimediasi oleh ikhlas alumni. Jadi mulai lebih tambah tahun, tambah terlihat bagaimana peranan ikhlas santri, peranan ikhlas alumni. Dan saat ini bagaimana peranan itu diteguhkan kembali, dikembangkan kembali. Saya melihat tadi, saya mendengar juga tadi dari beberapa rumusan-rumusan kelompok 1, 2, 3 sampai kelompok 5. Ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama sebenarnya adalah, kalau saya menyimpulkan, kuncinya adalah kalau ikhlas santri itu adalah di kaderisasi, proses kaderisasi ketika berada di pesantren. Proses kaderisasi ini sering terabaikan, bahkan saya mendengar kalau di Putra sudah ada, tapi di Putri masih belum, ada di Rosa 1, 2, 3, kalau di Putri belum, padahal kaderisasi ini sangat amat penting. Kenapa? Karena kaderisasi ini nanti yang akan menentukan arah organisasi ke depannya. Eksistensi organisasi ke depannya bergantung kepada proses kaderisasi ini. Bagaimana bisa membentuk kaderisasi yang militan, kaderisasi yang intelek, kaderisasi yang inovatif, kaderisasi yang kreatif dan generatif. Karena ini merupakan goal setting dari sebuah organisasi. Nah, proses kaderisasi ini harus segera dikonsep oleh ikhlas santri. Nah, beberapa tahun yang lalu di Mubes di Surabaya, kalau tidak salah tahun 2004, itu dipecah antara ikhlas santri dan ikhlas alumni agar bisa lebih fokus. Ikhlas santri dengan permasalahannya ikhlas santri, ikhlas alumni dengan permasalahannya ikhlas alumni. Nah, ikhlas santri utamanya subrayon, kita berbicara subrayon Situbondo, ya, rayon Situbondo dan subrayon yang ada di Situbondo, rayon dan subrayon. Nah, rayon Situbondo ini adalah, kalau ikhlas Nusantara bilang adalah rayon ibu kota. Rayon ibu kota atau rayon tuan rumah, karena memang Situbondo adalah rayon terbesar. Kalau kita melihat data dari Puja, itu ribuan dari Situbondo. Ada 2000 lebih kalau tidak salah dari Situbondo. Ini baru santrinya. Bagaimana dengan alumninya? Alumninya kan berarti kan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau santrinya aja 2000, bagaimana dengan alumninya? Otomatis ribuan. Kalau mungkin bisa diprediksi, hampir setiap desa pasti ada alumni Sukorjo, pasti ada santri Sukorjo, pasti ada wali santri Sukorjo. Itu keluarga besar semuanya. Nah, maka dari itu ikhlas santri, kita fokus pada ikhlas santri Situbondo. Bagaimana ikhlas santri Situbondo itu dalam proses kaderisasi memetakan, kalau harapan kami memetakan adalah peranan ikhlas dalam membantu kegiatan-kegiatan pesantren. Contoh, ikhlas santri, ikhlas rayon Situbondo ketika mau puja atau ketika mau puja itu minta data aja susah sekali.
kita harus menunggu lama, datanya belum terkumpul. Andai kata data itu sudah awal tidak menunggu puja, itu lebih baik dan lebih efektif. Apa gunanya data itu? Data itu adalah bentuk perhatian dari rayon. Nanti rayon dan subrayon ketika sudah punya data, bagaimana bisa mengkomunikasikan dengan asrama tentang kegiatan-kegiatan pesantren. Jadi harapan kami gini, ada tim khusus di rayon Situbondo. Tim khusus ini adalah untuk menguatkan peranan Iksas dalam mendukung kegiatan pesantren. Apa yang pertama? Pendataan. Setelah itu komunikasi dengan asrama. Kita tidak pernah tahu mungkin dari, kalau saya tanyakan kepada struktur rayon atau subrayon di Situbondo, salah satu subrayon baik Asjaba, Kampama atau Al-Mauribi, datanya berapa, yang aktif di pendidikan berapa, yang sering melanggar berapa, tidak akan tahu. Tidak akan tahu. Padahal Iksas juga punya peran untuk itu. Bukan hanya dipasrahkan kepada, oh itu urusan asrama, oh itu urusan lembaga. Tidak. Ketika rapat bulanan dengan pengasuh, pasti disebutkan rayonnya. Si A melanggar ini, asal daerah ini, asrama ini. Apa gunanya asal daerah ini? Ada pembinaan. Ada pembinaan oleh Iksas. Itu bentuk peran Iksas untuk mendukung program pesantren, Iksas Santri. Itu perhatiannya di situ. Jadi kalau subrayon punya data, misal saya subrayon Asjaba, punya data 50 orang. Ini anggota saya. 50 orang itu komunikasikan dengan asrama Al-Huzaimah. Ini adalah data kami, 50 orang. Kalau antara 50 orang itu ada yang melanggar di asrama, komunikasikan kepada kami. Begitu juga di pusat, begitu juga di asrama lain. Sehingga kalian tahu anggota kalian itu pendidikannya aktif atau tidak, melanggar atau tidak. Ketika pelanggarannya parah, kalian bisa mengkomunikasikan dengan Iksas alumni bisa mengkomunikasikan dengan orang tua. Itu. Karena fungsinya juga sebagai komunikasi, media. Karena itu juga media pesantren. Medianya kepada masyarakat, kepada wali santri, kepada alumni. Yang kedua, bagaimana ada tim di rayon Situbondo adalah kaderisasi bagaimana Iksas berperan di NU dan Aswaja. Nah, kenapa? Karena banyak yang paham tentang NU tapi tidak paham tentang Aswaja. Banyak orang NU tapi tidak paham tentang Aswaja. Banyak. Bahkan santri Sukorjo banyak yang tidak paham Aswaja. Kenapa saya bilang tidak paham Aswaja? Karena mereka masih banyak menukil tokoh-tokoh dari Wahabi. Banyak menukil tokoh-tokoh dari Syiah. Itu santri kita, bagaimana ketika menjadi alumni, KNU-nya dipertanyakan, keaswajanya juga dipertanyakan. Ini tugas siapa? Tugas Iksas santri. Karena itu bagian dari wasiat almarhum Kiai As'ad. Nah, membentuk tim khusus untuk kaderisasi NU dan Aswaja, sehingga ketika pulang ke masyarakat, kader-kader ini siap mengabdi di NU, siap mengabdi di Fatayat, Muslimat, Ansor dan lain-lainnya, termasuk siap mengabdi di LBM. Tahu LBM? Lajnah Bahsul Masail. Itu. Karena santri-santri kita banyak yang pintar kitab, tapi mereka belum masuk di LBM itu. Sehingga bisa mewarnai seluruh NU, bukan hanya di Fatayat saja, tapi juga masuk ke LBM-nya. Kalau laki-laki masuk ke Ansornya. Kalau sudah berumur, sudah senior masuk ke Muslimat. Gitu. Di mana itu prosesnya? Di pondok. Itu tugasnya dari Iksas santri. Begitu juga peran Iksas dalam mempersiapkan kader negarawan. Itu juga prosesnya di pondok. Kaderisasinya itu di pondok juga. Bagaimana mempersiapkan kaderisasi yang siap untuk menjadi negarawan, siap mengisi mesti jadi DPR seperti Bu Zaidi di sebelah saya ini, atau siap menjadi Pak Camat, Bu Camat, Pak Kades dan seterusnya. Siap. Itu di mana prosesnya? Di pondok. Nah, itu juga disiapkan oleh santri. Nah, dari proses itu semua di santri. Begitu juga peran Iksas dalam mempersiapkan kader di masyarakat, menjadi tokoh masyarakat. Kayak tadi disampaikan, bagaimana nanti disuruh
tahlilan nggak tahu, terus disuruh untuk syarwahan tidak tahu, itu juga dipersiapkan. Kayak kemarin saya ada cerita ketika ini ngambil pelajaran KKN. Ketika KKN itu untuk proses tahjizul mayit saja itu masih mendatangkan narasumber. Kenapa kok tidak dari teman-teman KKN sendiri? Padahal ini kan sudah dipelajari kelas 5 MI. Gimana kalau nanti di masyarakat? Bingung. Nah, ini harus dipersiapkan oleh Iksas. Siap untuk bagaimana memimpin tahlil, siap memimpin istighosa, siap dipanggil dalam kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sampai ada yang bilang kader Iksas, ini bawahan saya di Iksas Pusat. Ketika pulang ke masyarakat, kembali silaturahmi ke pondok, dia curhat, saya di masyarakat nggak ditanyain administrasi sama sekali, Bu Nyai. Saya dipanggil untuk memimpin tahlil, saya dipanggil untuk ngurus jenazah, bahkan problema-problem juga ditanyakan ke saya, termasuk ditanyakan bagaimana kalau umpamanya jenazah itu dimakamkan, terus pakaian kecelakaan, pakaiannya itu dimasukkan juga ke liang lahatnya, bagaimana hukumnya? Dia bingung, karena di Iksas terbiasa dengan administrasi, tapi kurang pengkaderan hal ini. Itu bagaimana kaderisasi ini di Iksas itu harus membuat tim, bagaimana mengawal kegiatan pesantren, ada timnya oleh Iksas Rayon Situbondo, mengawal bagaimana bisa menjadi orang-orang yang berperan di NU, itu ada timnya, bagaimana untuk mengkader menjadi negarawan, itu ada timnya, bagaimana bisa berkiprah di masyarakat, siap pakai dalam hal apapun di masyarakat, itu ada timnya. Itu prosesnya semua di pesantren. Nah, ketika sudah berproses di pesantren, kalian nanti akan mengetahui potensi-potensi kader-kader Iksas. Namanya ada, potensinya ada. Nah, ketika nanti mereka menjadi calon alumni, ini sudah kita persiapkan. Kalau tadi bilang belum dipersiapkan, berarti nggak dengar kabar. Ketika mau rekomendasi, kemarin sudah ditetapkan, diputuskan oleh pesantren, Iksas terlibat di sekretariat. Untuk apa? Pendataan alumni. Nah, ini padahal pengurus loh ya. Kok bisa nggak tahu pengurus Iksas? Nah, itu terlibat di sekretariat, sehingga data calon alumni langsung dikomunikasikan dengan Iksas alumni. Itu sudah ada, tapi di Putri. Kalau di Putri memang belum ada. Ini baru keputusan kami di Putri ketika rapat. Nah, di Putri itu saya lihat administrasi rekomnya itu sudah lengkap. Si A, saya lihat nama, misalnya nama Nur Hasana, itu sudah Iksas Rayon Situbondo. Nomor kontak pengurus alumninya siapa, kegiatan Rayon Situbondo itu apa saja, sudah ada di datanya per nama itu. Sehingga mereka pulang langsung bisa ngontak alumni. Saya mau bergabung dengan kegiatan alumni, seperti itu. Dan alumni juga sudah punya data berapa orang yang akan menjadi calon alumni Situbondo. Dari alumni juga mengontak nomor-nomor tersebut sehingga bisa aktif. Nah, tinggal ditambah potensi-potensinya apa. Nah, ketika Iksas Santri tugasnya adalah pengkaderan, memproses calon-calon alumni ini, bagaimana alumni ini mendistribusikan nanti ketika sudah ada di masyarakat, mendistribusikan potensi-potensi itu sesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Nah, apakah gampang mendistribusikan? Tidak gampang memang, karena memiliki permasalahan lain lagi ketika ada di masyarakat. Permasalahan ekonomi, ini kan menyangkut operasional. Ketika di pondok aktif sekali, ketika pulang ke masyarakat tidak aktif. Apa ternyata punya permasalahan di ekonomi? Atau permasalahan keluarga, izin keluarga. Lalu bagaimana solusinya? Dari alumni yang sudah senior, dari alumni yang sudah aktif, ini diajak, dibimbing, dicarikan solusinya. Kalau tadi bilang itu benar juga, harus turba ke komisariat, lihat anggota di komisariat itu. Lalu kenapa kok hanya komisariat ini, misalnya komisariat A, ini harusnya ada 1000 orang, kok hanya ada 100 orang, ada apa? Kenapa? Ini dicarikan solusinya. Nah, begitu juga tadi sensus jumlah ya, jumlah pendataan alumni sangat amat penting. Kapan hari saya melihat memang ada secara online, tapi saya dengar kabarnya tidak maksimal, karena mungkin yang milenial saja yang mengisi.
tapi yang senior tidak ngisi. Nah, ini perlu ada door to door. Kok kita punya komisariat. Komisariat itu kan berbasis desa berarti ya. Nah, dari komisariat itu coba satu desa itu siapa? Itu kan kalau desa di Situbondo ini kan saling kenal biasanya kalau satu desa. Nah, itu siapa yang alumni, siapa yang wali santri, siapa yang masih menjadi santri. Minimal punya datanya. Sehingga kita bisa mengukur di kegiatan komisariat itu, misal kegiatan hadat atau kegiatan lainnya, berapa yang datang. Oh, hanya 10%. Ditingkatkan, bagaimana bulan depan 20%. Bagaimana tahun depan bisa 30% atau 40%. Seperti itu. Kalau kita punya data, kita bisa mengukur. Itu penting data alumni ini. Nah, begitu juga tadi Bu Za juga curhat. Alumni ini kadang-kadang pakai lepas sama baju iksas, dipakai karena dilepas lagi. Ketika tidak menguntungkan dirinya dilepas pakaian iksasnya. Ketika menguntungkan dirinya dipakai baju kebesaran iksasnya. Berarti ini bukan militan. Kader yang militan itu adalah kader yang bangga kepada alma maternya, kader yang siap mengabdi untuk alma maternya, kader yang siap bekerja untuk alma maternya, kader yang loyalitas dan kader yang patuh terhadap sistem yang ada di organisasi dan aturan yang ada di organisasi.